Selamat datang kepada seluruh peserta webinar dari Klinik AP-AP dalam rangka Hari Anak Nasional nih. Saya lihat hari ini peserta sudah mulai diperbolehkan masuk dan saya lihat masih ada yang menunggu di waiting room, kemudian sudah masuk 38 orang ya. Kita masih menunggu beberapa peserta lain yang masih dalam proses untuk masuk. Wah, ini saya lihat sepertinya Eee, ada sejawat juga yang ikutan. Sebetulnya, webinar kita hari ini ditujukan untuk semuanya. Ini terbuka untuk umum, baik bagi tenaga medis, sesama sejawat dokter anak, dokter umum, maupun tentunya, eee, bapak-bapak, ibu-ibu, parents, dan semuanya yang mau tahu lebih banyak tentang tumbuh kembang anak. Nah, untuk tema webinar hari ini berjudul "Anak Sehat, Masa Depan Hebat. Kenapa Pemantauan Pertumbuhan Itu Penting?" Nah, kalau kemarin series dari webinar AP-AP sudah membahas mengenai pubertas, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan. Kalau sejawat sekalian yang mungkin ikutan pasti udah paham ya, banyak sekali pertanyaan tentang tumbuh kembang. Datang ke dokter untuk bertanya masalah tumbuh kembang lagi. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas, tentunya akan eh, memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Narasumber kita hari ini yaitu ada Dr. Karina Sugiarto, Magister Kedokteran Pediatrik, Spesialis Anak, Subspesialis Endokrin Konsultan. Nah, tapi sebelum saya memanggil beliau, saya mau membacakan dulu peraturan untuk webinar hari ini. Nah, ini mungkin hadirin sekalian bisa dibaca ya. Selama webinar, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mic dan pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar dengan format nama lengkap, underscore usia, underscore domisili. Acara pada hari ini tentunya tidak akan terselenggara tanpa bantuan dari sponsor, yaitu dari Etana Biotech, dan tentunya Klinik AP-AP yang hari ini mengkolaborasikan Klinik AP-AP cabang Medan dengan Klinik AP-AP Jakarta. Saya lihat di sini Dokter Karina sudah hadir dan sudah siap ya sepertinya. Selamat sore, dokter. Sore, Dokter Afifa. Bagaimana Ya, dok, Medan kabarnya? Medan lagi panas-panasnya. Oh Bagaimana di ya, Jakarta? kalau Jakarta saya lihat sih lagi galau. Kadang panas, kadang Oh, dingin nih. galau. Gimana nih? Oh, gitu. Oh, kalau Iya. di Medan berarti udah nggak galau lagi nih. Tiap hari di atas 36. Oh oke. Wah, berarti udah benar-benar summer ya, musim panas. Nah, baik dokter, sebentar sebelum saya akan memperkenalkan dokter Karina lebih jauh lagi, nanti akan saya bacakan CV-nya, saya juga mau memberitahu nih kepada para hadirin sekalian bahwa untuk webinar hari ini kita punya 10 hadiah yang bisa dimenangkan, yaitu ada 10 buku edukasi menarik bagi 5 peserta yang mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat tadi. Jadi ada 5 peserta dengan pertanyaan terbaik, nanti akan kami berikan 10 buku edukasi, dan ada lagi 5 tambahan hadiah untuk peserta yang memberikan review di Instagram Story. Jadi biasanya nih kalau Klinik APP mengadakan webinar, nanti tolong screenshot webinar hari ini, materinya dari pembicara kita hari ini Dokter Karina, nanti mom and dad bisa post di Instagram dan jangan lupa tag ke @apap_pediatrik, lalu @Karina Sugiharto dan @Afifa. Nanti kita akan lihat 5 review webinar hari ini yang terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi selain mendengarkan materi, bisa tanya-tanya juga, kemudian bisa dapat hadiah juga. Kurang apa lagi nih sore-sore berfaedah kita hari ini ya. Baik, saya lihat waktu sudah menunjukkan jam 16.05. Saat ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, Dr. Karina Sugiarto. Boleh ditampilkan CV-nya. Nah, ini karena ini adalah webinar yang mencakup seluruh Indonesia nih, saya lihat nama-namanya sepertinya dari Sabang sampai Merauke ada. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Karina Sugiarto,
Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak, subspesialis endokrin konsultan. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, subdivisinya endokrinologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Dan dengan segenap pengalamannya, beliau sudah menjalani program SP1, SP2, dan sekarang sudah menjadi konsultan di bidang endokrinologi di USU. Jadi kalau mungkin ada yang ingin konsultasi di Medan bisa langsung ke Dokter Karina. Kalau mau di Jakarta nanti tunggu Dokter Karina main ke Jakarta dulu ya, Dok ya. Baik, untuk itu hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik mengenai mengenai pertumbuhan. Nanti akan dibawakan oleh Dokter Karina. Untuk itu saya persilahkan kepada Dokter Karina. Silakan, Dok. Terima kasih perkenalannya Dokter Afifah. Jadi ini kita satu berada di Jawa, satu berada di Sumatera ya. Betul, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ayah dan Bunda. Sore ini kita sedikit berbagi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada kemarin, dan kemarin sudah dilakukan webinar hari pertama. Boleh sesekali lagi kita join di sini, mana tahu ada yang ingin lebih merefresh lagi bagaimana apa sih yang mesti kita khawatirkan pada pertumbuhan seorang anak. Saya share screen, belum bisa. Boleh saya dibuat jadi host? Atau dari sananya aja yang mau? Oke. Untuk yang mau masuk, boleh saya nggak usah mengadmit. Oh, nggak usah, Dokter. Nanti biar kami yang Oh, mengadmit. Silakan, Dokter. kayaknya nggak mau. Boleh nggak saya aja yang bawa dari sana aja? Oke, biar dulu. Oke, baik. Masih banyak yang mau masuk ini dari admin. Boleh di ini. Saya nggak usah dibuat jadi admin. Oke. Baik, Ayah dan Bunda, jadi kita harus segera mengetahui kenapa sih kita harus mengetahui pemantauan dari pertumbuhan itu kok penting ya untuk kita lakukan. Kapan kita mau lakukan? Emang kalau nggak dilakukan apa yang terjadi? Oke, kita bahas di sini bersama-sama. Next slide. Jadi yang ingin saya bagikan di sini yang pertama adalah tentunya harus berkenalan dulu. Apa sih pertumbuhan, apa sih perkembangan, kemudian bagaimana dengan tahapnya. Kemudian baru dimasukkan ke normal nggak anakku. Kemudian kita akan berbagi tanda-tanda apa yang harus diperhatikan pada saat pemantauan pertumbuhan. Dan akhirnya adalah kita akan mencari solusi apa yang harus kita lakukan pada saat anak kita mengalami gangguan pertumbuhan. Next slide. Jadi seorang anak itu, ayah dan bunda, punya hak. Kalau hak itu berarti mereka harus mendapatkan. Sehingga pada saatnya nanti kalau mereka tidak mendapatkan, mereka akan bertanya, hak saya mana? Kok saya nggak tambah tinggi? Kok saya tetap lebih pendek daripada teman-teman saya? Nah, begitu ya. Jadi saya selalu punya opening untuk setiap kali ingin sharing bahwa hak dari seorang anak itu adalah bertumbuh dan berkembang. Kalau bertumbuh itu ada 3 hal yang terus bertumbuh. Ada tinggi badan, ada berat badan, ada lingkar kepala. Dan masing-masing punya waktu untuk akan selesai. Selesai bertumbuh, selesai lingkar kepalanya tidak bertambah lagi, jadi ada kata-kata selesainya. Bagaimana dengan perkembangan, Dok? Nah, perkembangan ini adalah kemampuan dari fungsi tubuh. Seperti apa misalnya, Dok? Kita akan mengalami perubahan dari anak menjadi remaja yang kita sebut dengan pubertas. Nah, pubertas ini pun ada waktu untuk berkembang. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lama. Sehingga
intinya adalah kita harus melakukan pemantauan, kita harus melakukan monitoring apakah anak kita ini berada di track yang benar, berada di jalur yang benar. Oke, next slide. Kemarin aku praktek, terus datang nih seorang anak laki-laki, ya usianya 3 tahun, baru 3 tahun tapi ayah dan ibunya mulai aware, ini adalah anak ketiga kalau aku nggak salah. Ayah dan ibunya bilang, kenapa anakku ini nggak kayak anak yang pertama, kenapa pertumbuhannya lebih lambat. Nah, jadi tinggi badannya 84, berat badannya 10 kilo, dengan tinggi badan ayah dan ibu juga yang ya 157 dan 152. Kira-kira ini gimana ya dok ya? Dia bertanya demikian pada kamar praktekku. Next slide. Yang terjadi di sini adalah ayah dan bunda boleh lihat di kurva sebelah. Jadi kurva yang kita pakai adalah kurva untuk anak laki-laki. Nah, terlihat di situ titiknya di bawah daripada garis normal. Titik ini satu. Statement aku pertama adalah menandakan bahwa tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua, next slide. Yang kedua, titik untuk berat badannya juga di bawah daripada garis yang seharusnya. Maka gizinya juga bermasalah. Mungkin gizi kurang, mungkin gizi yang tidak baik. Nah, jadi ada dua nih keadaan. Satu, anaknya dengan perawakan pendek. Dua, gizinya terganggu. Yang ketiga, titiknya. Bapak dan Ibu, Ayah Bunda boleh lihat di sebelah kanan. Di situ ada kayak range ya, range untuk kita bisa mengetahui rata-rata dari potensi tinggi genetik dari ayah yang 157 sampai 152. Kalau ayah dan bunda lihat di sebelah kanan, paling kanan ini adalah range-nya itu di bawah daripada si garis normal, persentil 3. Berarti masih ada kemungkinan anak ini pendek dikarenakan genetik. Tapi masih ada kemungkinan yang lain karena masih banyak faktor yang mempengaruhi bahwa kenapa anak menjadi tidak bertambah tumbuh. Next slide. Jadi penentu pertumbuhan itu jangan pernah langsung mengatakan, udahlah nak, ibu kan pendek. Udahlah, ayah kan pendek. Kamu pasti pendek. Tidak hanya genetik saja yang mempengaruhinya, walaupun 80% memang faktor genetik mempunyai kuasa untuk sebagai penentu pertumbuhan. Tapi ada yang lain ayah dan bunda, seperti apa? Seperti nutrisi. Nah, nutrisi ini juga harus kita perhatikan. Nutrisi memang menjadi faktor penentu pertumbuhan. Tapi tidak boleh jadi berlebih, karena kalau berlebih pun akan mengganggu proses dari pertumbuhannya. Hal yang lain seperti hormon. Beberapa hormon juga sebagai penentu. Penentu itu berarti hormonnya harus baik nilainya. Seperti apa dok? Hormon tiroid kita menyebutnya. Hormon tiroid ini berfungsi untuk bertumbuh pada seorang anak. Jadi nilainya harus baik. Atau ada hal lain yang kita sebut dengan hormon pertumbuhan. Ada kalanya seorang anak tidak memiliki hormon pertumbuhan, maka layaknya apa yang kurang harus kita substitusi, harus kita ganti, maka harus diberikan sebagai pengganti hormon yang tidak berkembang. Kemudian kesehatan, nah anak juga harus terjamin kesehatannya. Nggak boleh sering-sering sakit, nggak boleh sering-sering terganggu masa tidurnya. Jadi kesehatannya harus maksimal. Serta lingkungan yang baik ini adalah anak selalu disupport, dikasih kasih sayangnya, dikasih love dan hope-nya. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi udahlah pendek, nggak apa, yang penting kan sehat. Kita nggak boleh mengatakan demikian lagi. Jadi kelima hal ini menjadi faktor penentu dari pertumbuhan. Jangan pernah langsung melibatkan hanya dari satu kata seperti mungkin dia kurus, mungkin karena ayah dan ibunya pendek, mungkin karena sering sakit-sakit. Ya.
harus semuanya kita tangani bersama sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Next. Jadi selama 2 tahun pertama dimulai dari sejak janin sampai di usia 2 tahun yang kita sebut dengan 1000 hari awal kehidupan, disinilah pertumbuhan ini sangat kita harapkan tidak terjadi gangguan. Sehingga ayah dan bunda sudah bisa memahami tidak boleh seorang ibu mengalami kekurangan gizi pada saat kehamilan, begitu juga pada saat melahirkan. Nah, disinilah masa emas daripada seorang anak untuk dapat bertumbuh. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apa yang bisa digambarkan dari slide ini, Dok? Jadi bisa difahami bahwa pada saat masa infan, pada saat bayi, nutrisi memegang peranan penting untuk bertumbuh. Betul, makanya tidak boleh ibu kekurangan gizi saat hamil. Harus betul-betul diperhatikan. Kemudian terlihat pada masa childhood anak-anak ada faktor hormon, hormon pertumbuhan, serta nutrisi untuk dapat memaksimalkan daripada tinggi badannya. Setelah childhood, masuklah ke masa peralihan antara anak menjadi dewasa, namanya remaja. Di sini ada masa pubertas, kita sebut dengan masa pubertas, di mana ada hormon seks yang akan mempengaruhi kecepatan dari seorang anak itu bertumbuh. Nah, ini bisa dipastikan di sini bahwa harus baik nilainya semua. Nggak boleh ada yang kecepatan, nggak boleh ada yang terlalu lama. Dan ini bisa diketahui kalau kita melakukan monitoring secara berkala. Next slide. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana pada fase anak pertumbuhannya stabil. Stabil itu dalam arti bagaimana, Dok? Dari usia 5 tahun sampai nanti masa pubernya, anak akan mengalami percepatan pertumbuhan hanya 5 cm. Tapi begitu masuk pada masa fase pubertas, seperti yang tadi saya bilang, ada hormon seks yang akan mempercepat lajunya pada anak perempuan bisa naik 8 sampai 10 cm. Dan pada anak laki-laki bisa naik 10 sampai 15 cm per tahunnya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, tentunya dari tadi kita omongin pertumbuhan. Gimana sih, Dok, untuk mengetahuinya? Ada 3 hal yang harus ayah dan bunda perhatikan untuk mendapati nilai yang baik, nilai yang benar-benar. Bagaimana yang pertama, dokter? Yang pertama adalah dengan pengukuran yang tepat. Jadi pada anak di bawah 2 tahun, anak akan dibaringkan. Nanti ada 2 pemeriksa, yang satu memegang kepalanya dan satu memegang kakinya. Begitu dia di atas 2 tahun, maka akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Jadi dia akan berdiri secara tegak, tumitnya lengket ke dinding, bokongnya lengket ke dinding, dan dia akan berhadapan tegak. Jadi ini untuk meminimalisasikan kejadian-kejadian kurang 0,1 cm, kurang 0,5 cm. Nah, jadi harus seperti ini untuk pengukuran yang tepat. Next slide. Sesudah diukur, tentunya akan dimasukkan ke dalam kurva. Jadi kita nggak asal ngomong-ngomong aja tuh, dokternya datang terus ngeliatin, oh ini anaknya pendek, oh ini anaknya kurus. Enggak, setelah diukur, dimasukkan ke dalam kurva. Kurvanya adalah kurva yang benar. Kurva untuk anak perempuan dia warna pink, kurva untuk anak laki-laki dia warna biru, ada untuk tinggi badan, berat badan, status gizi, harus dipilih kurva yang benar. Bahkan kita punya aplikasinya sekarang, ayah dan bunda nggak usah heboh-heboh lagi. Aduh dok, di mana itu dapetin kurvanya seperti itu? Kita punya yang namanya aplikasi Primaku, di mana aplikasi ini dapat membantu ayah dan bunda hanya dengan memasukkan tanggal pemeriksa pada hari ini misalnya, kemudian masukkan tinggi badan, berat badannya, boom, akan terlihat di situ. Anak dengan gizi yang baik, anak dengan perawakan yang normal akan terlihat di situ. Next slide.
Setelah dipilih kurva yang benar, baru yang tadi kita sebutkan. Dokternya akan menentukan apakah anak kita ini berada di titik obesitas, titik overweight, titik gizi baik, gizi kurang. Jadi semua dilakukan berdasarkan anak yang telah diperiksa dan datanya dimasukkan ke dalam kurva. Next slide. Jadi kita punya yang namanya kecepatan pertumbuhan ayah dan bunda, berat badan. Nah ini nih seringkali bunda-bunda khawatir, kok di atas 2 tahun anak saya udah nggak naik-naik lagi ya dok berat badannya. Memang nggak banyak naiknya dibandingkan waktu masa dia masih bayi. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Next slide. Begitu juga waktu dia saat mengukur tinggi badannya. Next slide. Pada saat tinggi badan ini, ayah dan bunda boleh lihat. 1 tahun pertama, rata-rata anak-anak itu bisa naik 24 cm. Begitu masuk tahun kedua, dia akan berkurang 50%. Cuma naik 12 cm sampai 14 cm. Begitu seterusnya, sampailah di usia 5 tahun, sampai masa usia pubernya cuma naik 5 cm. Jadi pada saat inilah sering datang ke dokter-dokter hanya untuk memastikan, kok anak saya nggak tambah-tambah tinggi ya dok? Padahal nambah dan hanya 5 cm dan itu normal. Kemudian pada saat kapan mulai akan menaik lagi? Nah ini yang dilihat pada masa pubertas anak perempuan bisa naik 8 sampai 12 cm per tahun. Dan anak laki-laki bisa 10 sampai 14 cm per tahun. Next slide. Tentunya sesudah kita mengetahui bagaimana kita mengenal apa itu bertumbuh, bagaimana fase-fasenya sampai pada tahap yang normal, ada kalanya pertumbuhan ini akan mengalami satu permasalahan. Yang lebih sering kita jumpai adalah anak dengan berperawakan lebih pendek daripada teman-temannya. Balik lagi ayah dan bunda, kita tidak ingin pada satu momen tertentu ini anak kita sudah mulai mengeluarkan keluhannya. Di saat itu dia akan mulai merasa minder. Bun, kok si Karina lebih tinggi dari aku? Nah, dia mulai menceritakan ada sesuatu nih sama aku, Bun, ya. Nah, ini yang kita tidak mau sampai terjadi. Maka pertumbuhan itu harus betul-betul kita monitoring sampai masa akhirnya. Nah, untuk mengetahui apakah anak kita pendek, tentunya harus diplotkan ke dalam kurva. Dan 1 kali pemeriksaan belum tentu menentukan apakah dia bertambah tumbuh dengan baik dan tidak. Perlu titik-titik dari tinggi badan sebelumnya, karena itu ada yang namanya kecepatan bertumbuh. Seperti tadi, pada kecepatan pertumbuhan, misalnya dari usia 1 tahun, ya kira-kira waktu dia usia 14 bulan. 14 bulan itu dia harus naik sekitar 23 sampai 27 cm. Ini dia cuma naik 20 cm. Dok, sepertinya suara dokter Karina mungkin koneksinya ya. Sebentar, mohon maaf. Kita tunggu sebentar, dokter Karina. Nah, dokter Karina udah tersambung kembali, dok? Oh ya, oke. Oke, baik, dok. Tadi udah Bisa sampai di dilanjutkan. mana? Sampai yang di normal. Iya, betul, dok.
Oke. Nah, maaf Ayah dan Bunda. Nah, jadi yang pada saat kita katakan anak pendek, tapi variasinya adalah variasi normal, memang ada kalanya walaupun dia pendek, tidak pada tempatnya kita obatin. Ada dua hal yang terjadi, ada dua kondisi yang terjadi. Satu, karena genetik dari orang tuanya. Dua, kita nyebutnya constitutional delay, growth, dan puberty. Apa sih itu, Dok? Kita kasih yang lebih mudah. Kita punya temen dulu waktu SD, biasanya nih para bapak-bapak, para ayah-ayah, waktu SD dia kecil, pendek, tapi begitu kuliah, nah dia bertambah tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kita. Nah, untuk hal-hal seperti ini adalah variasi normal untuk anak dengan perawakan pendek. Tapi yang seperti statement yang tadi saya katakan di awal kasus saya yang pertama tadi, tidak tempatnya kita langsung menyebutkan ayahnya pendek, ibunya pendek, udahlah nggak apa-apa. Justru kita pindahkan yang ke sisi kanan dari layar ayah dan bunda. Ada kalanya pendek yang tidak normal disebabkan oleh gangguan nutrisi ataupun gangguan endokrin. Seperti apa yang tadi saya sebutkan? Bisa karena hormon, bisa karena malnutrisi, kekurangan gizi, bisa karena ada penyakit kronis. Nah, bisa karena IUGR. IUGR ini adalah kekurangan gizi pada saat kehamilan. Nah, hal-hal seperti ini bisa menyebabkan pendek dan tidak normal. Di sini tempatnya akan kita perbaiki sesuai dengan kenapanya. Next slide. Nih ya, tadi sudah kita ulang lagi, ada hormon, ada pubertas. Nah, pubertas ini juga akan menjadi satu kendala. Pubertas ada waktunya. Jadi kalau waktunya kecepatan, anaknya bisa di posisi lebih tinggi daripada teman-temannya. Maka pada saat itu hormon pubernya sudah melaju duluan. Nah, ini juga tidak kita harapkan. Jadi pubertas harus berada pada tempat waktu yang benar. Next slide. Kapan sih dok pubertas pada anak? Kok kita selalu ngomongin puber? Sepenting itu apa? Sepenting itu puber pada seorang anak. Kalau pada laki-laki akan kita lakukan pemeriksaan secara berkala dengan menggunakan alat yang di sebelah kanan bawah. Namanya orchidometri. Yang dilihat adalah perbandingan volumenya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat, volume untuk yang dikatakan dewasa, sudah puber, itu berada di nilainya 4 mili. Yang nomor 4 itu ada nomor 4. Jadi ini bukan berdasarkan usia ayah dan bunda. Ini adalah berdasarkan tahap daripada perkembangan pubertas itu sendiri. Kemudian kalau laki-laki begini dok, kalau perempuan bagaimana? Oke, kita pindah ke perempuan. Next slide. Nah, kalau perempuan, kita tidak bisa mengatakan menstruasi adalah tahap dari awal seorang anak menjadi puber. Kenapa begitu, dok? Tahap awal dari seorang anak perempuan puber adalah di staging 2. Bapak dan ayah dan bunda bisa lihat di situ. Stage 2 itu artinya ada perbukitan dengan payudaranya. Payudaranya sudah mulai berbukit. Oke. Nah, begitu payudaranya sudah mulai berbukit, disitulah dikatakan seorang anak perempuan sudah mengalami masa pubertas, sudah memasuki masa pubertas. Nah, kapan dimulai munculnya payudara itu, dok? Munculnya payudara itu harus dimulai paling cepat di usia 8 tahun. Jadi nggak boleh anak perempuan di usia 6 tahun, di bawah 3 tahun, sudah muncul payudaranya, sudah berbukit payudaranya. Nggak boleh, minimal adalah 8 tahun. Next slide. Nah, beberapa kasus yang lain yang mengganggu daripada pertumbuhan itu kita akan menemui seperti pada anak perempuan, ada yang kita sebut dengan Turner syndrome. Atau pada anak yang kalau ini ayah dan bunda mungkin lebih mengenalnya 1000 wajah pada Down syndrome.
Atau kita juga punya yang namanya Noonan syndrome. Nah, kalau kita sebut sindrom itu ayah dan bunda artinya kumpulan dari beberapa gejala. Maka gejala salah satunya adalah pendek, tapi dia punya gejala yang lain. Misalnya apa, Dok? Misalnya ada gangguan jantung, misalnya ada gangguan ekstremitas, misalnya ada gangguan ginjal. Jadi ada beberapa gejala sehingga kita menyebutnya dengan sindrom, dan kalau kita ketemunya namanya Turner syndrome, kalau Down syndrome, Noonan syndrome, Noonan syndrome. Next slide. Nah, ini juga ada kalanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang kita alami kalau gangguan itu hanya pendek aja. Ada anak yang tinggi, ada lebih tinggi dari teman-temannya. Jadi kayak kita ngomonginnya, kalau dulu ngomonginnya, ih kayak raksasa, kayak raksasa. Nah, itu juga ada. Makanya kita punya yang namanya pertumbuhan yang normal, bukan pertumbuhan yang tinggi. Jadi terlalu tinggi pun ada beberapa keadaan seperti Marfan syndrome, gigantisme, itu akan mengganggu daripada pertumbuhannya. Next slide. Nah, pola pertumbuhan tentunya jadi membutuhkan evaluasi lanjutan. Perlu pengamatan lanjutan. Pada hal yang bagaimana, dokter? Nah, berat badan, panjang badan, lingkar kepala, banyak diagnosanya kalau memang sudah terjadi gangguan. Bisa karena tadi yang saya sebut genetik, bisa karena yang tadi saya sebut mungkin normal, yang nanti tuh waktu dia pubernya kelamaan, waktu dia SMA tuh naik. Tapi kan nggak mungkin ditunggu sampai SMA, nggak mungkin ditunggu sampai kuliah. Atau ada pertumbuhan janin yang terlambat, yang lambat bertumbuhnya, atau karena ada genetik yang abnormalitas. Nah, bagaimana dengan evaluasi lanjutannya? Ada beberapa hal yang harus kita periksa, maka ini harus didiskusikan dengan dokter anak di tempat ayah dan bunda. Kemudian kalau sudah dijumpai ketidaksesuaian persentil, artinya kurvanya sudah mulai terganggu Bunda, Ayah, sehingga kita bisa mengatakan, oh ini mungkin diagnosanya sudah dengan kelainan endokrin, atau oh ini karena nutrisinya kurang. Nah, jadi kita akan lebih mengkerucutkan kalau sudah kita jumpai ketidaksesuaian daripada persentil. Kurvanya sudah tidak sesuai. Atau penurunan persentil. Nah, ini yang akan lebih cepat kita menanganinya. Apa artinya dokter penurunan persentil? Titik-titik yang awalnya tumbuh, yang tadi seperti gambaran garis kurvanya, sudah mulai melandai. Nah, titik ini akan mulai mengartikan kenapa anak ini tidak catch up, atau malah anak kita ini sudah mengalami catch down, penurunan daripada pertumbuhannya. Banyak hal yang bisa berpengaruh. Kelainan endokrin bisa, kelainan nutrisi bisa. Next slide. Sehingga pertanyaan akhirnya adalah, tadi Dokter Karina menyebutkan evaluasi. Gimana cara evaluasinya? Haruskah setiap hari saya ketemu sama dokter anaknya? Oh enggak harus setiap hari ketemu sama dokter anaknya. Tapi menurut American Association Pediatric, pengukuran berat badan, tinggi badan pada saat usia 1 tahun pertama harus dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Begitu masuk di usia 3 tahun pertama, naik menjadi 3 bulan sekali. Begitu balita sampai usia 5 tahun, bisa dilakukan 6 tahun, dan kalau di atas 5 tahun bisa 1 tahun sekali. Tapi kalau dia dengan ada gangguan, kita tetap mengharapkan evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali. Jadi sebegitu pentingnya evaluasi ini adalah bukan untuk supaya mungkin dokternya masih ragu-ragu nih, mungkin dokternya nggak tahu nih, enggak, karena kita ingin memastikan tadi beberapa hal yang tadi saya sebutkan secara tahapnya, apakah kecepatannya baik, apakah ada gangguan hormon yang lain, sehingga kita dapat mengoptimalisasi hasilnya. Next slide.
Jadi ayah dan bunda, kami ingin tetap mengingatkan bahwa monitoring pertumbuhan seorang anak wajib dilakukan. Jangan sampai mereka akan menanyakan hak mereka nanti ya ayah dan bunda, karena akan ada saatnya pertumbuhan anak selesai dan kita tidak dapat lagi bisa melakukan apa-apa. Sekian dari saya, Dokter Afifah. Mungkin ada diskusi kita, semoga bermanfaat. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Dokter Karina. Nah, sementara Dokter Karina tadi menjelaskan, saya udah diserbu pertanyaan nih, banyak banget yang bertanya dokter. Semoga kita Oke. masih punya cukup waktu ya, jadi hari ini kita akan diskusi mungkin kurang lebih hingga 20 menit ke depan. Saya lihat udah banyak sekali penanya, dan ini nanti mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan atau bisa langsung mendatangi Dokter Karina di AP-AP Medan atau bisa juga ke AP-AP yang di Jakarta kalau lokasinya di Jakarta Ya. ya dok. Atau AP-AP Lampung, kita punya 3 AP-AP sekarang. Betul, 3 AP-AP di Indonesia ada di Medan, di Lampung, dan di Jakarta. Nah dokter, oke, pertanyaan pertama dari Dede Halim 33 tahun domisilinya di Ciledug. Nah, pertanyaannya ya dok, jadi ini langsung borong nih, ada 3 pertanyaan yang saya rasa ini bisa merangkum penanya-penanya lain. Yang pertama dok, apa saja tanda pertumbuhan anak yang sehat selain dari tinggi dan berat badan? Nah, ini tadi kan dokter udah sempat singgung ya, pertumbuhan itu harus diukur secara berkala. Lalu, apakah kalau orang tuanya pendek, anak pasti tidak bisa tumbuh tinggi dan seberapa besar faktor genetiknya? Mungkin itu dulu dok. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa saja pertumbuhan selain dilihat dari tinggi badan berat badan, bagaimana menandakan anak itu sehat? Anak yang sehat itu yang pertama sekali adalah memang tinggi badan dan berat badannya ibu. Sesuai dengan yang tadi aku katakan, bertumbuh secara optimal. Optimal artinya sesuai dengan kurva pertumbuhan. Jadi nggak ada lagi istilah cuman ngeliat doang, oh ya sehat ya, oh ya eh, nggak kurus nih. Nah, kita nggak bisa lagi. Maksud dari kita berbagi di sini adalah supaya ayah dan bunda betul-betul memahami ukur tinggi badan, ukur berat badannya, masukkan ke dalam kurva, silahkan minta dokternya untuk menginterpretasikan bagaimana status daripada tinggi badan, gizi pada anak ayah dan bunda. Selain dari pertumbuhan, tetap tadi aku katakan ada yang namanya perkembangan. Betul, tidak hanya memikirkan oke, tinggi badannya oke, tapi dia terlambat bicara. Nah, itu kan juga nggak oke. Artinya kembali lagi ada KPSP, ada satu penilaian yang bisa kita gunakan untuk melihat perkembangan anak kita juga oke. Jadi layaknya yang dikatakan sehat itu, ibu adalah bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Kira-kira begitu. Tapi ada standarnya ya, bukan cuman ngelihat, oh ya kalau 1 tahun udah jalan, oke. Jangan cuma Ah, oke, jalannya betul. aja, betul. Kognitifnya, motoriknya, sensoriknya, semua harus oke. Kira-kira begitu yang nomor 1, dokter. Nah, Oke. yang Yang nomor kedua, 2, kalau ayah betul. dan ibunya pendek, wajib pendek ya? Enggak wajib pendek ya. Tetap yang tadi aku bilang, di dalam kurva tadi, yang kurva pertama waktu aku menjelaskan ada pasienku kemarin tuh datang dengan keluhan pendek, ayah dan bunda ngelihat di sisi kanan itu ada yang kita bisa memprediksi. Prediksi dari berapa potensi genetik akhir. Ada range-nya ayah dan bunda. Dan kita punya rata-rata berdasarkan mid parentalnya. Jadi statement untuk mengatakan, udahlah aku kan pendek, suamiku kan pendek, udah nggak zamannya lagi ya ayah dan bunda. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan apakah anak kita ini berada di kurva yang normal atau tidak. Kira-kira Oke. begitu. Betul, baik. Terima kasih Dokter Karina. Nah, jadi mama, papa udah nggak ada lagi istilahnya stop normalisasi ya. Stop normalisasi, nggak apa-apa deh anaknya kecil tapi perkembangannya bagus kok, anaknya pinter. No, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dua-duanya dinilai secara terpisah. Jadi pertumbuhan-pertumbuhan, perkembangan-perkembangan, dua-duanya sama-sama Yes, penting. Jadi nggak boleh harus salah satu sama-sama. aja ya dok ya. Betul, Oke. dan tadi sekaligus menyambung ada pertanyaan yang baru masuk nih tadi terkait lihat kurva. Tadi saya setuju banget sama Dokter Karina bahwa
hari ini justru webinar kita adalah mau meningkatkan kesadaran papa dan mama mungkin yang nonton nih, bahwa kalau nanti ke dokter anak, selain kontrol mungkin misalnya masalah penyakit atau apa, ingatkan dokter anaknya untuk melakukan plotting di kurva-kurva sesuai dengan usia. Kalau dokternya nggak punya kurva, misalnya lagi nggak ada atau gimana, mama papa bisa download aplikasi Primaku. Tadi ada yang bertanya kalau cari kurva untuk anak di mana? Carilah di App Store atau Play Store, download Primaku. Itu resmi yang dipakai oleh Dokter Anak Indonesia. Jadi bisa masukin aja berat badan tinggi badan, di situ langsung masuk kurvanya. Jadi nggak ada alasan lagi nggak tahu anaknya ada di titik mana di kurva. Karena Iya, kurva itu tadi bisa mengartikan banyak hal ya dok ya. betul. Nah, sekarang ada lagi dok, tadi pertanyaannya. Benar nggak sih dok, kalau anaknya aktif bergerak, cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan anak yang nggak terlalu aktif, jadi yang mager gitu dok? Ya, oke. Kalau istilah mager sama istilah aktif nih udah berdasarkan eh, visi dari ayahnya dan visi dari dokternya kan beda ya dok ya. Nggak bisa Betul, kita betul. sama. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah kalau anak yang dia aktif dia bakal sehat, nggak bisa juga kita katakan demikian ya kan. Anak yang lasa nih. Kalau orang Medan bilangnya lasa. Kalau misalnya orang Jakarta bilangnya apa ya? Nah tuh. Kalau orang Medan tuh suka bilang Lasa itu suka lari-lari Lasak ya dok ya, kemana-mana. terlalu aktif ya Iya, dok? iya terlalu aktif tuh. Nah, artinya Iya. kan dia sehat dok. Nah, itu kategori seperti itu nggak bisa langsung kita katakan kalau dia lebih aktif daripada teman-temannya dia akan menjadi sehat. Kita kembalikan ke kategori yang tadi aku katakan. Bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan standarisasinya. Jadi jangan menjadi patokan bahwa anak yang lasa atau bahkan kebalikannya, anak yang mager, dia nggak sehat. Jadi nggak bisa juga kita katakan seperti itu. Oke dok. Oke, baik dok. Jadi kita tetap tidak bisa menilai hanya berdasarkan aktif atau enggaknya ya. Cuman mungkin kalau yang dimaksud dari penanya ini adalah anak yang aktif ini dalam arti kata lebih sering exercise, olahraga. Mungkin nanti trajektori pertumbuhan bisa lebih baik ya dok ya, karena kan olahraga bisa masuk di salah satu stimulasi nggak dok? Betul, bisa iya dan bisa tidak jawabnya. Kalau anak yang terus-terusan beraktivitas atau anak yang nggak bisa diem sampai dia muncul satu tanda kalau jadi suka gemeteran, keringatan berlebih, nah itu bisa menjadi salah satu tanda klinis kelebihan daripada hormon tiroid. Nah, jadi malah ketemu Nah, penyakit lain lagi ya dok ya? bener ya kan? Nah, jadi yang kayak aku bilang, standarisasi untuk kita mengatakan dia beraktivitas lebih itu nggak bisa kita langsung mengatakan itu sehat, itu oke gitu. Karena kita nggak punya standar nih, kalau misalnya dia lari-lari 30 menit, itu sehat ya, nah kan begitu. Atau kalau dia cuma bisa tidur siang 15 menit berarti nggak sehat. Tidur siang yang 30 menit tuh yang sehat. Nah, kita kan nggak punya standarisasi seperti itu. Jadi tetap kita harus mengembalikan yang tadi. Ada kalanya anak yang proporsi tubuhnya, kita katakanlah dengan gizi berlebih, dia mempunyai eh, kemampuan untuk lebih beraktivitas. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam kurva kita, anak dengan proporsi badan berlebih, overweight, itu adalah tidak normal. Karena yang dikatakan normal itu adalah yang status gizinya adalah normal. Nah, jadi kan nggak bisa lagi kita membatasi yang kayak gitu. Makanya ngelihat cuman dokternya cuman ngelihat gini, dok anak saya pendek. Enggak ah, siapa yang bilang? Enggak pendek. Udah nggak apa-apa kok. Tuh masih lasa dia. Kalau masih lasa nggak apa-apa. Bukan pendek. Ya kan nggak bisa begitu. Mungkin begitu ya dokter Afifah? Betul, betul. Jadi pada intinya sebaiknya mama papa daripada ragu, lebih baik kita plot dulu, masukkan ke dalam kurva, pastikan dia memang Yes, ada di lini pertumbuhan yang tepat, yang benar. yes. Iya. Nanti kalau di situ kita menemukan kejanggalan, baru kita cek lagi apa betul nih ada masalah Betul. di situ ya dok ya. Nah Iya. dok tadi bahas-bahas sedikit soal overweight nih. Saya ada beberapa Iya. pertanyaan dari penanya nih yang menanyakan soal overweight. Jadi ada Iya. penanya yang mengatakan bahwa ini penanya dari Medan kebetulan, Vicky Rosalia. Nah, bahwa Iya. anak perempuannya usianya 3 tahun 7 bulan, berat badannya 23,7 kilogram. Lalu
Intinya dia Gede. pola makannya besar ya. Jadi waktu dari MPASI pun naik berat badannya sangat cepat, padahal full ASI dan pada usia 1 tahun berat badannya udah 17 kilo. Nah, dengan berat Oke. badan yang besar, akhirnya tinggi badannya juga di atas rata-rata. Apakah hal ini Betul, boleh? Atau justru ini betul. suatu masalah yang perlu diperhatikan? Ya, betul. Jadi sekarang kita juga tidak menganut bahwa anak yang gemuk, anak yang gizinya berlebih, jadi lebih menggemaskan. Kalau istilah sekarangnya kyowo, kyowo, ya Kiowo. something kyowo, ya, nah itu dia, aku Kiowo. juga harus kyowo. Nah, bukan berarti anak yang demikian adalah anak yang sehat. Harus kita pahami anak dengan gizi berlebih itu akan mempunyai satu kondisi untuk mempunyai faktor akan terjadi gangguan juga metabolik. Bahkan gangguan daripada pertumbuhan tulangnya. Tulangnya akan lebih cepat selesai bertumbuh. Nah, jadi itu akan menjadikan satu permasalahan. Nggak boleh, tidak boleh. Makanya jangan pernah berpikir supaya anakku tambah tinggi, aku harus memberikan nutrisi yang terus, dan akhirnya gizinya tadi menjadi gizi berlebih atau dengan obesitas. Jadi betul itu akan menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadi gangguan metabolik. Kalau metabolik itu apa ya dok ya? Gangguan daripada gulanya, sakit gula pada anak-anak. Emang bisa sakit gula pada anak-anak? Bisa. Kemudian nanti dengan tensinya tinggi. Gak mungkin lah dok anakku tensinya tinggi. Nah ini orang tuanya lebih lebih untuk mendenial hal-hal yang padahal bisa terjadi. Tapi enggak lah, enggak apa-apa. Jadi enggak bisa begitu. Anak posisi gemuk akan mempunyai faktor resiko untuk terjadi gangguan metabolik serta gangguan pertumbuhan. Jadi harus betul-betul di, dilihat tracknya, apakah ini memang naik sekali, kenapa naik, intake yang kurang, aktivitas fisik yang tidak ada, karena berdasarkan WHO tetap harus ada aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dalam 7 hari, rest 2 hari. Jadi 30 menit, 150 menit dalam 1 minggu. Nah, hal-hal seperti itu yang sering nggak ada juga di mindset seorang kita ya sebagai orang tua. Kenapa? Anaknya udah capek pulang sekolah tuh jam 5 sore. Masa dokternya nyuruh olahraga lagi? Capek lah dok. Nah itu, nah hal-hal yang seperti itu kan balik lagi waktu dia di sekolah, dia cuman duduk kan menerima semua pelajaran yang ada. Intake yang diterima terus-terusan. Nggak ada balance daripada aktivitas fisik dan kehidupannya. Akhirnya hari ini surplus 10 kalori, besok 20 kalori. 7 hari udah surplus 200 kalori. Sebulan udah surplus 1000 kalori. Endingnya adalah obesitas. Dokternya merasa tersindir juga nih, Dok. Mungkin parents di sini juga merasa tersindir. Aduh, hari ini surplus 10, besok surplus 200, selalu lama-lama sebulan nambah 3 kilo. Nah, jadi benar ya dok Betul. ya, tadi bahwa ternyata yang baik adalah yang sedang-sedang aja. Nggak usah Ya, terlalu tambah terlalu cepat dan terlalu lambat juga ya. ya. Jadi kalau terlalu Makanya cepat, perlu standarisasi. Kita harus ngomongnya tetap perlu standarisasi. Standarisasi kita apa, dok? Kurva. Pakai kurvanya, dok. Minta kita semua ayah dan bunda, kalau pengen bilang anaknya bagaimana, tunjukin kurvanya. betul. Jadi ini saya sering pengalaman ketika ketemu parents, mungkin Gua ada yang bikin merasa, aduh fiksi. anak saya terlalu kurus gitu ya. Iya, Enggak, Anak itu saya terlalu, satgas imunisasi. mohon maaf, ini ada yang belum di mute. Mungkin tolong, ya baik. Nah, pengalaman bahwa orang tua kadang-kadang datang, anak saya kayaknya kurus banget deh. Ternyata saat dimasukkan ke betul, kurva, tidak kok. Ternyata betul, sebetulnya justru normal. Atau anak saya betul. merasanya normal, ternyata oh ini udah masuk overweight loh, harus hati-hati nih. Iya, Mungkin kadang-kadang ada yang tadinya dia kurus, terus akhirnya kelebihan kasih nutrisinya, mungkin udah mulai harus hati-hati kalau sudah masuk ke kurva ke arah overweight nih. iya, yes. Oke, baik dok. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada penanya dari Tanjung Balai. Wow. Nah, Itu di dari Sumatera Utara.
Sumatera. Makanya ini ternyata banyak ya loh dari Sumatera Utara, Tanjung Ada. Balai menanyakan ke Dokter Karina, dok, apakah defisiensi growth hormone diturunkan secara Hmm, genetik juga? Misalnya ayah ibunya udah ketahuan defisiensi, lalu anaknya apakah kemungkinan hmm. akan mengalami hal yang sama dan atau apakah bisa dicegah, dok? Ya, jadi kalau defisiensi growth hormone tuh ya nggak nggak tahu saya apa ayah dan ibunya juga terdetek di defisiensi growth hormone agak susah dulu nggak pernah dilakukan mungkin ya. Semua Jarang ya pada dok ya mikir dulu ya? iya. Kalau sekarang tuh baru yang kita mulai mengetahui bahwa ada satu kekurangan daripada hormon pertumbuhan yang menjadi penyebab anak tidak bertambah tingginya. Kalau dibilang genetik turunan, ini kalau ngomongin genetik pasti ngomongin turunan ya, gak turunan ya. Sehingga kita harus tetap melakukan kembali lagi adalah monitoring. Apakah anaknya bertambah tinggi, tapi kecepatan bertambah tingginya, kecepatan pertumbuhannya tidak mencapai nilai yang normal, maka betul akan ada kemungkinan anaknya tidak bertambah sehingga kekurangan daripada hormon pertumbuhan. Maka kalau sudah kita mengetahui, tadi ada beberapa hormon yang aku sebutkan, ada hormon tiroid, ada hormon pertumbuhan, tentunya untuk tata laksananya, untuk pengobatannya disesuaikan dengan kenapa dia pendek. Maka kalau misalnya dia kekurangan hormon pertumbuhan, maka pada tempatnya diberikan hormon pertumbuhan, Ibu. Jadi pada saat dengan diberikan hormon pertumbuhannya, anaknya dapat mencapai tinggi badan yang optimal. Tapi tentunya ada syaratnya juga, jangan datang pada saat tulang-tulang pertumbuhannya sudah mau menutup. Nah, kayak yang tadi aku bilang dokter, tetap ada kata-kata selesai bertumbuh, sehingga dokternya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Iya, Kira-kira betul begitu. dok. Nah, jadi makanya jadi tadi awalnya tetap adalah kembalikan lagi ke kurva dulu, lalu kita cek kalau misalnya Iya, orang tua itu ada riwayat yang kurang lebih mirip, kita akan cari-cari nih ya dok ya. Sebetulnya betul. kuncinya adalah Kita akan early mengkerucutkan diagnosis ya. permasalahan. Benar, Betul. benar. Aku selalu membilangkan mengkerucutkan permasalahan. Betul, karena tadi penyebab masalah pertumbuhan tuh ada banyak sekali. Kalau tadi kita lihat slide dokter tuh banyak Banyak. banget ya. Hmm, Jadi bahkan iya. yang di salah satu ujung tuh bisa ternyata sindrom. Tapi kan nggak mungkin semua anak yang pendek lalu Hmm. kita langsung mikir sindrom. Jadi kita pasti Bilangnya lihat sindrom, dulu. betul. Betul, kita pasti lihat satu-satu Benar. dulu. Nah, eh, tadi ada beberapa penanya yang menanyakan terkait kalau tentang idealnya di tinggi berapa anak perempuan mengalami masa pubertas. Nah, jadi ini kita udah mulai senggol-senggol puber dikit, karena ngomongin pertumbuhan nggak bisa lepas Oke. tanpa ngomongin pubertas ya dok. Oke. Sebetulnya Jadi, bagaimana sih dok mensiasati kalau misalnya anak kita itu pengen tinggi, tapi sekarang udah masuk usia-usia kayak kelas 2, kelas 3 SD yang udah mulai deket-deket nih ke arah pubertas. Ada nggak sih dok yang bisa kita pubertas. Iya, evaluasi? Betul. benar. Betul, betul. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak yang bisa kita lakukan adalah tetap dengan berusaha hidup sehat. Sehingga proporsi badannya, proporsi tubuhnya tidak berada di proporsi yang mengalami gangguan. Seperti itu. Tidak juga dengan gizi kurang, tidak juga dengan gizi berlebih. Karena usia puber ini pada anak-anak kan ada range-nya. Pertumbuhan payudara tadi aku sebut-sebut minimal adalah usia 8 tahun. Kemudian akan ditunggu sampai usia 13 tahun. Jadi kalau misalnya dia 12 tahun baru muncul payudaranya masih oke. Tapi kalau 14 tahun nggak muncul, maka itu udah nggak oke. Kenapa? Tidak ada hormon pubernya. Tidak ada yang merubah fisiknya. Apa yang terjadi? Nah, bagaimana mensiasatinya? Salah satunya tadi, pola hidup yang sehat. Jadi kita harus memahami bahwa puber ini nggak boleh kecepetan gitu loh dok. Karena kalau dia kecepetan, matang tulangnya akan duluan selesai, kemudian tulangnya akan menutup lebih cepat, nggak naik-naik lagi. Nah, itu ending dari kalau misalnya seorang anak perempuan ini mengalami puber yang kecepatan. Jadi
Kalau misalnya seorang anak perempuan ingin tinggi badannya di atas 155 atau sampai 160, dia minimal muncul payudaranya pada saat sudah berada di 135. Bagaimana kita Ah, mencapai yang seperti itu, Dok? Nah, kembalikan lagi adalah tolong anaknya tetap di jalur trek yang benar. Trek betul. yang Jadi benar, kembali lagi ke situ iya, ya, Dok, betul. kembali lagi ke situ. Jangan dong karena kita mau nge-push nih supaya dia oke, aku kasih tuh makan makanan yang tinggi protein, tapi jadi berlebih. Endingnya anaknya jadi obesitas, malah ketutup tulangnya lebih cepat. Jadi ya anaknya lebih selesai untuk bertumbuh duluan. Kira-kira begitu. Oke, oke, betul. Jadi ini sedikit tips ya kalau untuk mama papa di rumah mungkin kalau misalnya khawatir, aduh anak saya nanti ini pubertasnya duluan atau enggak, nanti masih bisa tinggi apa enggak. Jadi kita bisa kawal dari awal. Jadi dari usia 0 sampai 2 tahun pastikan dia kebutuhan nutrisinya cukup dulu. Lalu kita akan Betul, lakukan plotting berkala. Lalu kita lihat betul, apakah yang misalnya tadi lahirnya kecil atau apa sudah catch up belum di betul. usia 2 tahun. Tadi ada yang bertanya masalah catch up itu apakah harus masuk ke yang lebih tinggi atau sesuai dengan jalur lahirnya gitu, Dok? Oke, betul. Biasanya pada anak dengan IUGR atau yang kecil masa kehamilan, ya kan, kita punya yang nama istilahnya catch up, mengejar. Dan ada waktunya memang, Dokter Afifah. Kita akan menunggu sampai usia 4 tahun ya. Kalaupun misalnya dia 4 tahun tetap berada di normal, akan ada saatnya bisa kita terapi dengan hormon pertumbuhan. Makanya anak dengan IUGR dan SGA ini harus kita kawal ketat dengan cara tidak memberikan nutrisi secara berlebihan. Nah, itu statementnya adalah di situ gitu. Jangan karena mau catch up, oh iya ini makannya harus gluduk 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 gluduk, boom langsung gede dia gitu, akhirnya obes. Nah itu dia yang ending yang kita tidak mau, yang mungkin belum dipahami sama ayah bunda bahwa bukan dengan gizi yang berlebihan dapat membuat tinggi badan yang optimal. Tapi dengan Betul. gizi yang normal dan status pubertas yang on the track, disitulah nanti kita mendapatkan tinggi badan yang optimal. Yes, itu saya suka banget kata-katanya. Jadi dengan status gizi yang normal dan Iya, pubertas yang on the track ya, Dok, sesuai dengan iya, waktunya, maka iya, itu seseorang betul. bisa mendapatkan tinggi akhir yang optimal dan tentunya mungkin bisa dapat potensi genetiknya tadi yang kita udah ada rumus-rumus hitungnya Iya, ya. Sekaligus nih mau iya, memberitahu mama papa sekalian kalau penasaran tinggi potensi genetik anaknya bisa cek di websitenya IDAI. Mama bisa langsung googling aja IDAI tinggi potensi genetik betul. ada kalkulatornya. Mama papa jadi bisa tahu nih bahwa belum tentu mama Di papahnya Primaku pendek. juga ada, Nah, di Dokter Primaku Viva. juga ada, betul. Itu kalau yang belum tahu di Ada, Primaku, kalau mau gampang googling langsung keluar. Jadi belum tentu papa mamahnya pendek, terus anaknya harus pendek juga. Enggak dong, kan kita mau kasih potensi yang terbaik ya. Wah, tidak terasa hari ini sudah jam 16.59 di jam saya, dokter. Saya lihat masih banyak pertanyaan lagi yang lainnya, tapi mungkin belum bisa kita bahas di sini. Lalu saya rasa tapi secara umum tadi sudah banyak yang dokter Karina jawab ya terkait masalah tadi. Saya juga mau mengingatkan nih karena di penanya tuh ada yang menanyakan terkait stunting, kekurangan gizi, kemudian ada yang gizinya udah baik tapi kok kukunya jelek sekali bergelombang dan gepeng. Ingat bahwa pertumbuhan itu sangat erat kaitannya dengan nutrisi. Kalau nutrisi itu juga akan berkaitan dengan kecukupan makronutrien seperti protein, karbo, dan lemak, dan juga mikronutriennya. Jangan lupa zat besi, ya, zinc, jangan kemudian lupa. vitamin, Betul, mineral, benar. kalsium. Tadi juga ada yang tanya soal itu. Jadi mama papa kalau merasa anaknya kok sehat tapi sepertinya ada yang salah nih ya, kok kenaikannya nggak optimal, coba deh konsultasi dan dicek. Ya, Jangan-jangan problemnya itu yang lebih kecil-kecil lagi yang nggak kelihatan tuh, seperti kekurangan ya, vitamin, mineral ya dok ya. ya. Nah, untuk Oke. untuk menutup acara hari ini, dokter, saya ingin merangkum dulu sedikit ya dok, obrolan kita hari ini bahwa intinya yang paling penting adalah pertumbuhan itu bisa dinilai dengan melakukan pengukuran secara tepat, harus tepat loh ya, jangan sampai salah
cara mengukurnya, dan harus dimasukkan ke dalam kurva yang juga sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan tadi dinilai secara masing-masing, jadi pertumbuhan sendiri, masing-masing sendiri, perkembangan juga sendiri, dan stop normalisasi, nggak apa-apa anak saya kecil atau anak saya gendut, tapi yang penting anaknya pintar, anaknya aktif, dan lain-lain, seperti itu. Dan yang terakhir tadi, masalah pertumbuhan yang macam-macam tadi yang ada banyak, ternyata bisa dideteksi secara dini, hanya sederhana banget melalui rajin dan rutin untuk plotting di kurva. Kurang lebih itu kali ya dok. Nah, sebelum Ya. saya tutup, dokter Karina mungkin ada closing statement untuk para mom and dads dan juga mungkin sejawat yang nonton pada hari ini dok. Ayah dan Bunda, saya cuma ingin kembali berbagi aja bahwa jangan ambil hak anak kita untuk menyatakan bahwa pertumbuhannya selesai di situ. Biarlah kurva yang menentukan bahwa kapan waktu yang tepat untuk dikatakan anak ini bertumbuh dengan baik atau tidak. Mungkin itu, Dok. Baik, terima kasih dokter. Aduh ini benar-benar dalam rangka Hari Anak Nasional ya menyuarakan hak-haknya anak-anak loh. Jadi mama papa ingat pertumbuhan dan perkembangan serta imunisasi itu masuk dalam hak anak. Jadi jangan lupa ya untuk selalu memberikan yang terbaik supaya hak anak kita itu mendapatkan juga yang terbaiknya. Terima kasih dokter Karina.